Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apa hukum membeli emas secara digital? Ya, nah gini teman-teman. Ada hadis yang mengungkapkan az-zahabu biz-zahabi. Jika emas itu dijual dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Jual perak dengan perak. Wal burru bil burri. Jual gandum dengan gandum. Maksudnya apa? Emas dengan emas, perak dengan perak. Maksudnya saat kita membeli itu ya setara. Setara. Beli emas ya harga emas pada waktu itu. Beli gandum ya gandum sesuai yang saat ini harganya berapa. Beli beras ya sesuai harga yang sedang berjalan seperti sekarang ini. Mithlan bimithlan, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Jumlah takarannya harus sama, dibayar tunai. Nah, gitu. Tunai. Ya. Maka ada yang berpendapat beli emas itu, nih emasnya, nih uangnya. Gitu. Ya. Sehingga ada yang bilang, nggak boleh tuh beli emas online. Gitu. Kamu kan nggak lihat emasnya, cuma gambarnya aja. Gitu kan. Nah, ya tentu kita menghargai. Jadi saya berpikir cara memandang satu persoalan itu kan ada yang letterlock. Letterlock itu ya persis pada zaman Nabi, persis pada zaman itu gitu. Ya pada zaman Nabi mah yang namanya beli emas, beli perak, beli gandum, real. Nih uangnya, nih berasnya, nih uangnya, nih gandumnya. Ya kan? Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana zaman sekarang yang bayarnya bisa pakai m-banking, terus emasnya bisa berupa gambar yang ini emas saya disimpan di tempat yang aman. Terus emasnya nggak kita pegang, tapi ketika kita mau jual, saya punya emas 10 gram, saya simpen di satu lembaga terpercaya. Nah, saya mau jual, duit itu ada gitu. Sesuai dengan harga emas sekarang. Nah, sehingga ada yang berpendapat, ya kan nggak ada beda. Saya punya emas 10 gram, dijual ke toko, saya dapat uang. Saya beli emas 10 gram dari toko, saya ngeluarin uang, saya pegang emasnya. Gitu. Nah, kalau kita ingin bermadhab yang letterlock seperti itu, yaitu yang paling aman. Karena tidak ada perselisihan. Az-zahabu bil-zahabi mithlan bimithlin yadan biyadin. Nah, itu berarti yang beli emas real nyata. Nah, itu yang saya katakan paling aman. Secara syariat tidak ada perdebatan. No debat gitu loh. 10 gram beli, nih uangnya, aku pegang emasnya. Di kemudian hari datang ke toko, saya jual emasnya, sini duitnya. Selesai. Itu no debat. Karena tidak ada perdebatan, Anda ambil dengan cara manual, paling tradisional seperti itu silahkan. Tapi saya memandang bahwa era itu kan sekarang bertumbuh, berkembang. Karena sampai sekarang ada juga ya orang yang haram beli secara online. Gitu. Karena kalau kamu beli secara online, emasnya mana? Gitu kan. Kata yang beli, saya yakin ada. Buktinya apa? Ketika saya jual, duitnya saya terima. Berarti emas teh ada. Di mana? Oh, gitu kan. Perdebatan.
Ya, kalau Anda ragu, ya, simple aja. Da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Kalau Anda ragu dengan membeli emas online, ya udah atau yang offline aja, yang mithlan bimithlin, yadan biyadin, real, nyata. Kalau Anda ragu. Tapi kalau Anda melihat, nggak ada perbedaan kok. Bahkan ini lebih simple. Saya nggak perlu punya brankas nyimpan emas. Toh, saya kapanpun bisa beli dan bisa jual. Ketika saya jual, toh duitnya juga langsung saya terima kok. Gitu. Lalu Anda menganggap, kata saya mah, tak masalah ini. Karena kan era sekarang tuh nggak seperti zaman dulu yang tradisional kudu ketemu gitu. Nah, kalau Anda yakin seperti itu, jalankan saja. Ini namanya ijtihad, teman-teman. Jadi ijtihad itu ada satu hadis, difahami oleh ahli, oleh pakar, dan kemudian berkembang menjadi pemikiran yang berbeda-beda. Jangan heran kalau berdasarkan kasus ini, kalau Anda belanja online itu katanya haram. Karena si bendanya nggak Anda pegang. Anda cuma lihat, saya beli jam tangan. Ya, saya lihat gambarnya, spesifikasinya. Gitu. Saya transfer uang. Lalu jam tangan itu dikirim. Itu katanya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena jamnya itu tidak kamu pegang, tidak kamu lihat. Udah pegang kamu lihat. Sebab gambar itu bukan jam. Gitu. Jadi kalau gambar nih bukan jam. Bukan itu. Itu gambar itu. Maka tidak boleh belanja online. Ada nggak? Anda pernah dengar nggak orang berpendapat begitu? Ya sah-sah saja. Bahwa kemudian saya tidak sependapat. Nah, itu mah bab lain. Nah, bagi saya, apa yang ada di gambar itu representasi nyata. Gitu. Saya transfer uangnya dan dikirimlah barangnya. Nyata.